Ratusan siswa dari berbagai jenjang pendidikan antre di Balai Kota Jakarta demi mendapatkan ijazah yang sempat ditahan oleh sekolah mereka. Pemprov Jakarta menebus ijazah tersebut senilai 1,69 miliar rupiah sebagai kado di Hari Pendidikan Nasional. Ratusan siswa dari berbagai jenjang pendidikan di Jakarta ini harus antre hingga berdesakan untuk mendapatkan ijazah yang sempat ditahan sekolah mereka. Pembuktian ijazah ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional yang diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Salah satu siswa mengaku senang karena ijazah SD-nya yang sempat tertahan selama 3 tahun karena faktor ekonomi keluarganya akhirnya bisa didapatkan secara gratis. Ada faktor keluarga, masalah keluarga yang nggak bisa diceritain. Artinya belum ini masalah administrasi atau apa? Bisa dari situ. Ini ijazah apa? SD. Sekarang sekolahnya? Sekarang aku udah persiapan masuk SMA sih. Persiapan masuk SMA. Gimana merasa terbantu nggak dengan kan untuk persiapan masuk SMA nih? Iya. Gimana merasa terbantu nggak? Ya alhamdulillah merasa terbantu sih sama program itu. Sebelumnya berapa lama tertahan ijazah? 3 tahun. Pemprov Jakarta menyatakan memberikan bantuan penembusan ijazah kepada 117 siswa dan disusul 371 siswa pada tahap kedua dengan biaya total yang harus dibayarkan mencapai 1,69 miliar rupiah. 488 ijazah itu ditahan pihak sekolah karena faktor ekonomi keluarga para siswa sehingga tak mampu menyelesaikan tunggakan seperti uang SPP dan lainnya. Mudah-mudahan ini akan bisa bermanfaat bagi para siswa yang selama ini ijazahnya tertahan. Tadi saya secara langsung menanyakan kepada mereka, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, jumlahnya ada yang 15, ada yang 17 juta. Jadi intinya ijazah ini tidak diambil karena mereka tidak mampu. Ratusan siswa ini juga mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional dengan Pramono Anung bertindak sebagai pembina upacara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas damkar tidak hanya piawai memadamkan kobaran api, tetapi juga mendengarkan curahan hati. Di Bogor, Jawa Barat, viral seorang remaja putri merayakan ulang tahun bersama petugas damkar, tepat setelah diputuskan sang kekasih. Ulang tahun buat Kak Puput. Semoga panjang umur, berkah selalu, sehat selalu. Ya, oke. Lilin ya. Tiupannya. Rayakan momen bahagia tidak berarti jika tanpa adanya orang terkasih. Di Bogor, Jawa Barat, tak ingin lewatkan hari ulang tahunnya begitu saja. Seorang remaja putri asal Bojonggede menjadi viral setelah mendatangi kantor dinas pemadam kebakaran. Putri atau akrab disapa Puput mendatangi kantor dinas pemadam kebakaran hanya untuk merayakan hari ulang tahunnya yang ke-22 tahun. Menurut petugas, Puput datangi kantor dinas pemadam karena diputus cintanya oleh kekasih tepat di hari ulang tahunnya. Saat kami tugas pada jam 8.30 malam, datang seorang perempuan melapor ke petugas damkar kepada kami bahwa dia ingin melapor dan dia ingin bercerita, dia ingin curhat. Nah, dan pada saat itu kami bawa ke ruang tindakan, kami ajak ngobrol, kami bertanya ada apa, dan ternyata dia bilang dia saat ini ulang tahun. Pada saat ulang tahun itu dia diputuskan oleh pacarnya sehingga dia sedih dan dia berinisiatif, dia datang ke pemadam kebakaran Kabupaten Bogor, dan di situ dia minta untuk dinyanyikan dan diucapkan happy birthday atau ulang tahun. Kedatangan Puput disambut baik petugas. Selain mendengarkan curahan hati, petugas juga merayakan ulang tahun dengan kue ulang tahun sederhana. Ini membuktikan petugas damkar si pahlawan serba bisa tidak hanya piawai dalam memadamkan api,
tetapi juga dipercaya bisa memberikan rasa aman secara emosional. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Mirsa, iNews Media Group menggelar ajang penghargaan untuk perempuan Indonesia bertajuk Women's Inspiration Awards 2025. Ajang apresiasi bergengsi ini dipersembahkan untuk perempuan-perempuan Indonesia yang memiliki prestasi dan mampu menjadi inspirasi bagi masyarakat luas. Dalam rangka memperingati Hari Kartini, iNews Media Group melalui stasiun TV berita nomor 1 di Indonesia, iNews TV menggelar ajang bergengsi Women's Inspiration Awards 2025 di Jakarta Concert Hall Gedung iNews Tower Kebonsiri, Jakarta Pusat. Ajang pemberian penghargaan bagi wanita Indonesia yang berprestasi dan menginspirasi ini turut dihadiri co-CEO MNC Group, yang juga CEO iNews Media Group, Angela Tanusudibyo. Malam penghargaan ini menjadi komitmen bagi iNews Media Group untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan Indonesia untuk bisa berkarya bagi bangsa dan negara. Dalam memperingati Hari Kartini, Women's Inspiration Awards 2025 dapat terselenggara untuk yang pertama kalinya. Sebagai televisi berita dan olahraga nomor 1 di Indonesia, iNews TV melihat peran perempuan yang sangat signifikan bagi kemajuan Indonesia. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan Indonesia untuk bisa menyampaikan gagasannya serta menunjukkan karyanya yang menginspirasi dan berdampak bagi Indonesia. Women's Inspiration Awards 2025 memberikan 17 penghargaan dari berbagai kategori kepada perempuan di Indonesia yang memiliki prestasi di berbagai bidang yang berkontribusi bagi kemajuan pembangunan bangsa dan negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Group menggelar Women Forum 2025 di Jakarta Concert Hall, Gedung iNews Tower Kebonsiri, Jakarta Pusat. Forum ini menghadirkan sejumlah tokoh perempuan inspiratif dari berbagai bidang untuk berbagi pengalaman dan wawasan seputar kepemimpinannya. MNC Group Women Forum 2025 bertajuk Empowered Women, Empowered Workplace, Build Resilient Female Leaders dihadiri co-CEO MNC Group Angela Tanusudibyo, Wakil Menteri Perdagangan RI Diah Roro Esti, Country Director Google Indonesia Veronica Sari Utami, Presiden On Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo, hingga aktris dan sosiopreneur Cinta Laura. Dialog interaktif yang diikuti sekitar 1.200 karyawan perempuan MNC Group ini menjadi wadah untuk membentuk karakter kepemimpinan agar perempuan bisa turut andil memberikan yang terbaik bagi keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi reminder untuk kita semua bahwa kita harus saling mendukung sama perempuan, ya, dan bahwa kita itu punya value yang bisa diberikan tidak hanya dalam keluarga, dalam perusahaan, dan untuk masyarakat Indonesia. Ini bisa menjadi sumber pembelajaran dan inspirasi bagi wanita-wanita yang hadir hari ini untuk mau terus berkembang, belajar, tidak pernah merasa cukup, tapi juga memiliki keberanian untuk menghiraukan kata-kata negatif dan buruk di sekitar mereka dan fokus kepada jalan mereka sendiri. Melalui forum ini, diharapkan perempuan Indonesia, khususnya karyawan di MNC Group, dapat membentuk karakter kepemimpinan, berkarya, berkreasi, dan terus berinovasi, serta dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Tim Liputan iNews melaporkan.